Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-imam al-hujjatul islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Rukuk dan kaitan-kaitannya. Kemudian ia rukuk dan padanya ia memelihara beberapa perkara. Jadi sesudah selesai kita membaca Fatihah atau sesudah selesai membaca surah, kita disuruh berdiam sejenak sekadar subhanallah, hanyar kita rukuk. Jadi antara Fatihah dan antara surah dengan takbir rukuk itu kita disunnatkan untuk berdiam. Jangan disambung antara Quran dengan takbir rukuk. Misalnya lakum dinukum waliyadin, benapas sekadar subhanallah, hanya Allahu akbar rukuk. Nah, itu yang jangan diraih. Jadi di dalam waktu kita qiyam, waktu berdiri, ada beberapa kali kita dianjurkan berdiam sejenak sekadar membaca subhanallah, lawasnya berdiam itu. Pertama sesudah takbiratul ihram, Allahu akbar, berdiam satu mat, baca doa iftitah. Tuntung membaca doa iftitah, berdiam satu mat, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berdiam pulang satu mat, hanya baca bismillahirrahmanirrahim seterusnya. Waladhdallin, berdiam pulang satu mat, hanya amin. Imbah amin berdiam pulang, hanya membaca surah. Tonton surah berdiam pulang kita sejenak, hanya takbir rukuk. Nah, jadi ada beberapa saktah, ada beberapa berdiam di dalam berdiri itu, supaya membedakan antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Macam a'udzubillahi minasyaitonirrajim, berdiam dulu kita, jangan disambung lawan bismillah, karena a'udzubillah itu bukan Al-Quran, sedangkan bismillahirrahmanirrahim itu adalah bagian Al-Quran, bagian surat Fatihah. Waladhdallin, berananya dahulu kita, hanya amin, membedakan bahwa amin itu bukan termasuk ayat daripada Fatihah. Nah, sesudah amin pun kita berdiam pulang, hanya membaca surah. Kemudian ia rukuk dan padanya rukuk itu ia memelihara beberapa perkara. Yaitu ia bertakbir untuk rukuk dan ia mengangkat dua tangannya dengan takbir rukuk. Tentu kita membaca surah lakum dinukum waliyadin, memandak ketumat dulu saktah, hanyar Allahu akbar. Nah, waktu kita mengucap Allahu akbar itu disunatkan kita mengangkat dua tangan. Caranya sama dengan takbiratul ihram. Jadi waktu kita lakum dinukum waliyadin, Allahu akbar rukuk. Jadi waktu kita mengangkat tangan ini kita belum Allahu akbar lagi, sudah tangan gana di atas ini, hanya Allahu akbar rukuk. Jangan misalnya lakum dinukum waliyadin Allahu akbar, jangan itu kesungsungan Allahnya. Jadi tangan gitu loh angkat
sudah tangan pas di sini, hanya Allahu Akbar turun ke ruku. Jadi angkatan ini raih. Nah, sudah kasih ini tangan, hanya Allahu Akbar ruku. Dan ia memanjangkan takbir sampai kepada ruku'. Allahu Akbar sampai telapak tangan ini beandak di dua lintuhut, hanya bar. Lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Nah, tangan sampai ke lintuhut hanya bar panjang. Dan ia memanjangkan takbir sampai kepada ruku', dan ia letakkan kedua telapak tangannya atas kedua lututnya di dalam ruku'. Telapak tangan dalam bahasa Arab disebut rahah. Nah, rahah itu mulai sini ke sini, ini ngarannya rahah. Nah, ini lain rahah, ini ngarannya perut jari. Dalam bahasa Arab disebut butunul asabi'. Jadi kalau kita ruku, kita mengandak kayak ini aja misalnya, nggak ada sah rukunya. Jadi mesti telapak tangan nang kalin tuhut. Kalau perut jari aja sampai kalin tuhut belum cukup rukunya. Jadi ruku itu mesti telapak tangan ini nang beandak kalin tuhut. Jangan perut jari, jangan. Telapak tuh, nah sini ada telapak tangan. Rahah. Sedangkan jari-jarinya itu tersebar menghadap ke arah kiblat sepanjang betis. Jadi ini kita andak di sini di telapak tangan, lalu jari kita ini tersebar lurus menghadap kiblat. Jangan berhemburan kayak itu lah, jangan diikuti lentuhut nih. Jadi andak telapak tangan di sini, jari ini lurus ke betis tuh arahnya. Jangan beingkut jam itu, lurusakan jeriji, lurusakan. Sedangkan jari-jarinya itu tersebar menghadap ke arah kiblat di atas sepanjang betis. Dan ia tegakkan kedua lututnya dan jangan melipatnya, lutut tegak. Dan agar ia panjangkan punggungnya dengan rata, leher dan kepalanya rata dengan punggungnya seperti satu papan. Kepalanya tidak lebih rendah dan tidak lebih tinggi daripada belakangnya. Di kepala lawan belakang sejajar, kada terlalu tunduk, kada terlalu tinggi. Dan agar ia renggangkan kedua sikunya dari kedua lambungnya. Jadi ini telapak tangan kita beandak di lintuhut, siku kita beurak waktu rukuk toh, siku beurak. Sedangkan perempuan maka ia kumpulkan kedua sikunya, kedua lambungnya. Kalau bini-bini macam itu. Nah, jadi bini-bini siku jangan diurak tintu waktu rokok, andak ka intang sisi kedua belah awak. Nah itu kalau bini-bini. Sedangkan perempuan maka ia kumpulkan kedua sikunya, kedua lambungnya. Jadi siku bagi bini-bini ke sisi awak. Jangan ranggang pada sisi awak, meranggang itu laki-laki. Dan agar ia mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim 3 kali. Artinya maha suci Tuhanku yang maha agung.
3 kali, dan menambah sampai 7 kali atau 10 kali adalah baik jika ia tidak menjadi imam. Sembahyang sorangan, ayo 10 kali subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, ada apa? Oleh sebahagian ulama fikih disunatkan kita menambahi wa bihamdih. Itu sebahagian ulama fikih mengatakan disunatkan kita menambahi subhanallah, subhana rabbiyal azim buati wa bihamdih. Ada yang mengatakan kada usah dibuati, subhana rabbiyal azim itu aja. Nah, terserah aja, itu baik kedua-duanya. Kemudian ia bangun dari rukuk kepada berdiri sambil mengangkat kedua tangannya dan mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Nah, jadi kita mengucap sami Allahu liman hamidah itu baimbai lawan mengangkat dua tangan sambil kita berdiri. Misalnya di luntur sini, nah, sami Allahu liman hamidah. Jadi di sini habisnya sami Allahu liman hamidah. Amun kada kita melatih bujur tangannya kada kita perhatiakan. Kadang-kadang tak miring kayak itu nah. Ada yang kayak itu lintuk. Nah, maksudnya tangan ini adalah tegak. Kalau hendak miring ujung jari sedikit miring boleh aja. Mun lintuk kada ada. Sami Allahu liman hamidah. Banyak sembahyang kayak itu. Padahal tahu aja cuma kada terbiasa, kada melatih. Artinya Allah mendengar akan orang yang memujinya. Sami Allahu liman hamidah. Artinya Allah mendengar akan orang yang memujinya. Dan ia tenang, tumakninah dalam i'tidal itu, dan mengucapkan Rabbana lakal hamdu. Boleh juga tambahi waw, Rabbana walakal hamdu, ada juga riwayat demikian. Mil'us samawati boleh, atau mil'as samawati, wa mil'al ardi atau mil'ul ardi, wa mil'u atau wa mil'a ma syi'ta min syai'im ba'. Artinya wahai Tuhan kami, bagimulah segala puji sepenuh langit dan bumi dan sepenuh apa yang engkau kehendaki dari sesuatu setelah itu. Berdiri ini tidak lama, ya tidak lama. Itu rukun pindik. Ya, tidak rukun pindik. Kecuali dalam salat tasbih. Nah, itu lawas ya tidaknya. Membaca tasbih 10 kali. Gerhana, sembahyang gerhana lawas juga ya tidaknya. Dan subuh lawas juga ya tidaknya di rakaat yang kedua. Dan dia membaca kunut pada salat subuh pada rakaat yang kedua dengan kalimat-kalimat yang maksur yang datang daripada Nabi sebelum sujud. Kemudian sujud pulang. Kemudian ia turun ke sujud dengan membaca takbir. Panjang takbirnya, barnya sampai dahi ke lantai. Allahu Akbar. Begitu dahi menggacak lantai, bar. Nah itu. Kemudian ia turun ke sujud dengan membaca takbir. Lalu ia meletakkan kedua lututnya di atas bumi. Lutut. Ia letakkan dahinya, hidungnya, dan kedua telapak tangannya dengan terbuka. Jadi urutannya, yang pertama menyentuh lantai itu adalah dua lutut dulu. Imbah itu hanyar dua tangan, hanyar dahi, hanyar hidung. Itu menambah urutan. Nah, jadi sujud itu kita turun, dua lutut dahulu, dua lintuhut dulu sampai ke lantai. Hanyar tangan kita, hanyar dahi, hanyar hidung.
Ketika turun ke sujud tadi, ia mengucapkan takbir dan tidak mengangkat kedua tangannya pada selain rukuk. Jadi turunnya itu kita i'tidal, sami Allahu liman hamidah, hendak tangan ke bawah, Allahu akbar. Kada usah lagi angkat ini. Hendak sujud tuh kada usah angkat lagi tangan. Tangan di bawah aja, Allahu akbar sujud. Jangan Allah, jangan lagi. Kada usah mengangkat tangan dan tidak mengangkat kedua tangannya pada selain rukuk. Kalau kita hendak rukuk, nah itu sunat mengangkat tangan. Hendak rukuk sunat takbir sekaligus mengangkat tangan. Kalau hendak sujud takbir aja, mengangkat tangan kada perlu. Dan tidak mengangkat kedua tangannya pada selain rukuk. Dan sayogianya awal yang menyentuh tanah adalah dua lututnya. Setelah itu ia letakkan kedua tangannya, kemudian ia meletakkan dahi dan hidungnya di atas tanah. Dan agar ia merenggangkan kedua sikunya dari lambungnya. Laki-laki kalau sujud, siku ranggang pada sisi awak. Nah, macam itu kan. Ranggang nih ranggang. Kada kayak itu nah. Kayak ini binian. Dan perempuan jangan melakukannya merenggangkan siku. Perempuan sujud itu sikunya di awak bandak. Laki-laki nah berbuka waktu sujud itu. Dan agar ia merenggangkan kedua kakinya, dan perempuan jangan melakukan hal itu. Bini-bini kalau sujud itu kayaknya dua batisnya itu rapatakan. Laki-laki sunat diranggangakan, paling ranggang sampai sekilan. Telapak batis itu waktu sujud, waktu berdiri itu telapak batis kita. Laki-laki ranggang sampai sekilan jaraknya. Kalau bini-bini tatayakan. Nah, ditatayakan. Dan agar ia merenggangkan kedua kakinya, dan perempuan jangan melakukan hal itu. Dan waktu sujud ia mengangkat perutnya dari tanah, dan perempuan tidak mengangkat perutnya. Mengangkat perut adalah mengangkat perut dari dua paha dan merenggangkan antara dua lutut. Jadi kalau laki-laki itu parut tuh ranggang lawan paha. Kalau bini-bini disuruh merapatakan parut dengan paha waktu sujud itu. Dan agar ia meletakkan kedua tangannya di atas tanah, membatuli dengan kedua bahunya. Jadi kita menandak tangan itu di lantai berbetulan dengan bahu. Jangan terlalu sintak ke sini, sujudnya itu jangan terlalu ke sana. Dan tidak merenggangkan antara jari-jarinya. Jangan kayak itu. Beranak di lantai itu, jangan ranggang jari-jari macam itu, jangan. Tetapi dikumpulkannya, nah dihimpunkan. Jadi waktu tangan kita di lantai itu jari-jari dikumpulkan, tetapi dikumpulkannya, dan ibu jari dikumpulkan kepadanya. Ibu jari pun dikumpulkan juga. Jadi semua jari rata, simpun waktu sujud nang berandak di lantai ini tuh. Namun jika ia tidak mengumpulkan ibu jarinya, maka tidak mengapa. Andai kata ibu jari buka dinto, kada jadi masalah. Asal ampat nih rapat. Yang bagusnya kalimahnya paling itu nah waktu sujud nih tuh. Dan tidak menghamparkan kedua lengannya di atas tanah, sebagaimana anjing menghamparkan kedua kakinya di depannya. Siku mesti diangkat pada lantai. Siku jangan ke tanah kayak anjing. Jadi siku mesti kayak itu. Siku jangan belapak juga umpat. Kada boleh nih tuh. Siku mesti tinggi.
Sesungguhnya hal itu adalah dilarang. Kalau kita sujud nang macam anjing itu kada boleh. Kalau siku-sikunya belapak umpat ke lantai kada boleh itu. Sesungguhnya hal itu adalah dilarang. Dan ia membaca Subhana Rabbiyal A'la, artinya Maha Suci Tuhanku yang Maha Tinggi 3 kali. Jika ia menambah maka itu adalah baik, kecuali ia menjadi imam. Kalau jadi imam jangan lebih pada 3. Oleh sebahagian ulama fikih disunatkan buati wa bihamdih juga, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Sebagian lagi berpendapat kada usah dibuati wa bihamdih, cukup Subhana Rabbiyal A'la aja. Kemudian ia bangun dari sujud, lalu ia duduk dengan tenang dan lurus. Ia mengangkat kepalanya sambil membaca takbir. Jadi sujud, begitu kita hendak duduk antara 2 sujud, Allahu Akbar. Dan duduk di atas kaki yang kiri, dan ia tegakkan telapak kakinya yang kanan. Duduk iftiras jerurang, macam tasyahud awal. Ia letakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya. Ujar ulama fikih menyebutkan supaya ujung jari ini berbetulan dengan lutut, dengan ujung lutut. Jangan kayak itu, jangan terlalu kasih ini, jangan mandak. Jadi mesti berbetulan ini itu. Sedangkan jari-jarinya tersebar dan ia tidak dituntut untuk mengumpulkannya. Jari-jarinya biarkan seadanya, kebiasaan kayak apa. Mantap. Kada disuruh kita membuka, kada disuruh kita meraih, biarkan seadanya. Kayak apa jari itu seadanya. Dan ia tidak dituntut untuk mengumpulkan dan juga tidak merenggangkannya, sambil membaca Rabbighfirli warhamni warzuqni wahdini wajburni wa'afini wa'fu anni. Artinya, wahai Tuhanku, ampunilah saya, sayangilah saya, berilah saya rezeki, berilah petunjuk saya, tambahlah saya, sihatkanlah saya, dan maafkanlah saya. Itu macam-macam susunannya. Ada yang kadang macam itu, ada juga ada Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini, macam-macam. Cuma di sini Imam Ghazali mengambil salah satunya, Rabbighfirli warhamni warzuqni wahdini wajburni wa'afini wa'fu anni. Tamballah saya, wajburni artinya tamballah saya. Maksudnya itu adalah kurangilah kesedihan saya, kurangilah kekecewaan saya. Umpamanya kita sakit ini sedih. Sakit kita kada sembuh, sakit kita kada waras, Allah tutupi dengan yang lain yang menyenangkan hati kita. Nah, itu artinya wajburni. Sihatkanlah saya dan maafkanlah saya. Duduk ini tidak diperpanjang. Duduk antara 2 sujud itu rukun pendek, rukun sembahyang yang pendek. Duduk ini tidak diperpanjang kecuali pada salat tasbih. Nah, itu panjang, ada tasbihnya 10 kali. Dan ia lakukan sujud yang kedua demikian juga. Dan ia luruskan dengan duduk ringan untuk istirahat pada tiap rakaat yang sesudahnya tidak bertasyahud. Rakaat pertama ke rakaat kedua ada duduk istirahat. Rakaat ketiga ke rakaat keempat ada duduk istirahat.
Nah, ada 3 pendapat ulama di dalam kitab Syarah Ihya disebutkan mengenai duduk istirahat ini. Sebagian ulama mengatakan bahwa duduk istirahat itu sunat. Walaupun orangnya yang sembahyang ini sihat, walaupun orangnya yang sembahyang ini kuat, tetap ia disuruh duduk istirahat. Ada pendapat yang kedua mengatakan duduk istirahat itu kada sunat. Kada usah duduk istirahat, langsung aja Allahu Akbar berdiri. Nah, itu pendapat ulama yang kedua. Ada pendapat lagi ulama yang ketiga, melihat orangnya. Kalau orang ini kuat, kada usah duduk istirahat, langsung aja. Kalau orang ini lemah, orang ini uyuh, nah dia baik duduk, sunat duduk istirahat dulu. Hanya berdiri karakaat nang ketiga, karakaat nang keempat minto, atau karakaat nang kedua. Dan ia luruskan dengan duduk ringan untuk istirahat pada tiap rakaat yang sesudahnya tidak bertasyahud. Rakaat pertama kan kada bertasyahud, rakaat ketiga kada bertasyahud, nah itu ada duduk istirahat. Kemudian ia berdiri dengan meletakkan tangan di atas tanah. Berdiri dari duduk istirahat, tangan kita andak dulu ke tanah, hanya kita berdiri. Nah, basenamnya ke tanah, jangan di atas paha. Tangan lapasakan pada paha, andak ke tanah, hanya berdiri. Dan ia tidak memajukan salah satu dari 2 kakinya ketika berdiri. Nah, waktu berdiri batis tetap rata kiri kanan, jangan ada yang tak maju tak mundur. Dan ia panjangkan takbirnya sehingga menghabiskan apa yang antara pertengahan bangunnya dari duduk ke pertengahan bangunnya ke berdiri, dengan sekiranya dari perkataannya Allah ketika lurus duduk, kaf dari akbar ketika ia berpegang untuk berdiri, dan ra pada akbar pada pertengahan bangkitnya sampai berdiri. Jadi duduk istirahat ini kan kita imbas sujud, hendak rakaat berikutnya duduk istirahat. Duduk istirahat. Bertakbirnya apabila kan sunat takbir Allahu Akbar, berdiri kan sunat takbir. Apabila mulai takbirnya itu. Nah, begitu kita duduk hanya mulai takbir. Jadi bangun dari sujud ke duduk tuh kan usah bertakbir dulu. Sudah kita duduk istirahat, hanya Allah. Nah, akbarnya itu ketika tangan sudah di tanah. Begitu bangkit hanya bar. Nah, jadi awal akhir kosong, pertengahannya diisi dengan Allahu Akbar. Kan panjang waktunya tuh, mulai sujud, bangkit, duduk istirahat, berdiri pulang, panjang benar Allah. Nah, panjang benar. Nah, jadi awalnya kita kada usah, akhirnya kada usah, cukup di tengah-tengahnya andaknya Allahu Akbar itu. Mulai sujud, bangkit duduk hanya Allah, Allah, tangan ke lantai ak. Nah, berdiri bar. Dan ia memulai pada pertengahan bangkitnya kepada berdiri, sehingga takbir itu jatuh di pertengahan perpindahannya. Dan tidak sunyi dari takbir kecuali 2 pinggirnya awal dan akhir perpindahan. Waktu sujud ke duduk sunyi daripada takbir. Nah, menuntungakan berdiri sunyi daripada takbir. Pertengahan aja nang Allahu Akbar itu andaknya. Dan itu lebih dekat kepada pemerataan, lebih baik daripada pemerataan. Artinya mulai bangun dari sujud sampainya tegak takbirnya panjang mana Allahnya tuh. Nah, lebih baik nang kayak tadi daripada nambah panjang itu. Dan ia salat pada rakaat kedua seperti rakaat yang pertama,
ia mengulangi ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, seperti permulaan juga. Nah, rakaat kedua sama lawan rakaat pertama, ba'udzubillah juga, bismillah juga, terusnya. Cuma doa iftitahnya kada ada lagi rakaat kedua. Tasyahud pulang, kemudian ia membaca tasyahud awal pada rakaat yang kedua. Kemudian ia membaca salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau. Ia letakkan tangannya yang kanan di atas pahanya yang kanan, dan ia genggam jari-jarinya yang kanan, kecuali jari telunjuk ada digenggam, dan tidak mengapa dengan melepaskan ibu jarinya juga. Dan ia mengisyarat menunjuk dengan jari telunjuk saja ketika ia mengucap illallah, bukan pada ketika la ilaha. Jadi waktu kita duduk tasyahud, jari-jari sebelah kiri lurus saja di paha berendak, ujung jari berbetulan dengan ujung lutut. Nah, tangan kanan digenggam, nah ini genggam ngarannya, kecuali telunjuk nang kada digenggam, dilepas. Nah, jadi berendak dinto, jangan diangkat berdahulu, genggam aja, telunjuk ini dilepas. Nah, kayaknya pada ketika asyhadu an la ilaha illallah, nah hanya berangkat ini. Yang terlalu tinggi mengangkat liwat pulang, supaya pas ke arah kiblat saja mengangkat nih. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, jadi mulai illallah itu mengangkatnya bukan mulai la ilaha, kada. La ilaha belum berangkat lagi, begitu illallah hanya diangkat. Nah, ini digenggam. Salah satu cara. Ada tadi tidak mengapa dengan melepaskan ibu jarinya juga. Artinya ibu jari kada usah digenggam, kalau bapak macam itu. Tiga aja yang bergenggam nih jari, ibu jari dilepas, tapi diandak di pinggir telunjuk di bawah sedikit, kayak itu. Nah, andak boleh juga. Kayaknya begitu illallah hanya berangkat ini. Dan ia mengisyarat menunjuk dengan jari telunjuk saja ketika ia membaca illallah, bukan pada ketika la ilah, bukan. Pada tasyahud ini ia duduk di atas kakinya yang kiri sebagaimana antara dua sujud. Tasyahud awal duduknya sama dengan duduk antara dua sujud, sama. Pada tasyahud akhir ia menyempurnakan doa yang ma'thur setelah membaca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sunat-sunatnya seperti sunat-sunat tasyahud awal. Tetapi pada tasyahud akhir ia duduk di atas pantatnya yang kiri karena ia tidak segera berdiri, tetapi ia menetap. Ia baringkan kakinya yang kiri dengan keluar di bawahnya, dan ia tegakkan telapak kakinya yang kanan, dan ia letakkan ujung ibu jari kaki ke arah kiblat. Mungkin besok telapak batis kita besurong kayak itu nih, sebelah kiri kita batis kiri, nah besurong jalan sini ya masuk. Jadi ibu jarinya ini jari-jari sunat dibingkokakan supaya arah ke kiblat. Nang ini nang besurung bawah nih. Dan ia tegakkan telapak kakinya yang kanan, dan ia letakkan ujung ibu jari kaki ke arah kiblat. Jadi kaki kiri ini ujungnya ke situ, sedangkan kaki yang berdiri ini telapak batis kanan berdiri. Nah, supaya
ditikin supaya ibu jarinya ampah ke kiblat juga. Jadi betikin. Nah. Jadi batis kiri ibu jari-jarinya menghadap kiblat, lalu batis kanan yang berdiri ini pun juga ditikin supaya menghadap kiblat juga jarinya, jari itu. Jika hal itu tidak sulit baginya atasnya. Sebaliknya ada nang kada kawa melituk batis itu. Nah, seadanya ini namanya nang kawa ditikin dilipat supaya ibu jarinya menghadap kiblat. Kemudian ia membaca Assalamualaikum warahmatullah. Artinya semoga kesejahteraan dan rahmat Allah tetap atas kalian. Ia menoleh ke kanan dengan sekira terlihat pipinya yang kanan dari belakang, dari sebelah kanan. Jadi pipi kita yang sebelah kanan ini supaya dilihati oleh orang belakang. Menoleh benar itu Allah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, jadi si pipi ini supaya kelihatan orang belakang. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa qumnya itu sudah hendaknya di sebelah paling. Assalamualaikum warahmatullah. Nah. Dan ia menoleh ke kiri demikian juga supaya pipi kirinya dilihat oleh orang di belakang sebelah kiri. Dan ia membaca salam kedua kalinya dengan niat keluar dari salat dengan ucapan salam. Jadi salam itu nang wajib, salam pertama. Salam nang kedua itu sunat. Namun salam nang kedua ini bisa menjadi haram apabila kita batal sembahyang di pertengahan salam nang pertama. Misalnya Assalamualaikum warahmatullah, batal. Nah, haram kita menyambung nang kedua nih, ampe nggak situ aja sembahyang. Jangan lagi nang kedua kali dibuat, cukup sekali itu aja. Dan ia membaca salam kedua kalinya dengan niat keluar dari salat dengan ucapan salam, dan ia berniat dengan salam itu kepada orang yang di sebelah kanannya dari malaikat dan muslimin pada salam yang pertama, dan ia berniat demikian juga pada salam yang kedua. Dan dijazamkan ucapan salam itu dan ia tidak memperpanjangnya, itu adalah sunat. Jadi kalimat salam itu sama dengan takbir. At-takbir jazmun wassalam jazmun. Artinya cepat. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, Assalamualaikum warahmatullah. Itu lebih baik ke itu sunat daripada nang Assalamualaikum warahmatullah panjang benar kayak mengaji. Nah, itu kada sunat itu. Jadi nang sunat itu ringkas, jazam. Sama takbir Allahu Akbar. Nah, itu yang bagus. Kada panjang. Salam kayak itu juga. Ini adalah perilaku salat orang yang sendirian. Dan ia keraskan suaranya pada takbir-takbir itu. Namun pengerasannya itu hanyalah sekedar apa yang didengar oleh dirinya. Dan imam agar berniat menjadi imam. Kalau kita jadi imam mesti berniat menjadi imam supaya ia mendapatkan keutamaan. Apabila ia tidak berniat menjadi imam, maka salat kaum itu sah apabila mereka berniat makmum dan mereka mendapat keutamaan jamaah. Kalau sembahyang selain Jumat, si imam kada berniat jadi imam, orang di belakang berniat jadi makmum, nah dapat pahala di belakang, imamnya kada. Kalau sembahyang Jumat kada sah itu, karena syaratnya berjamaah. Ia imam membaca dengan pelan sir, begimit artinya akan doa istiftah, begimit saja itu, dan ta'awuz, auzubillah begimit juga, seperti orang yang salat sendirian. Dan ia si imam nyaringkan Al-Fatihah dan surah pada seluruh rakaat salat subuh dan 2 rakaat pertama Isya dan Maghrib, menyaring. Demikian juga orang yang salat sendirian sama, menyaring juga. Dan ia nyaringkan ucapannya amin di dalam salat jahriyah
Salat nang nyaring, aminnya nyaring juga. Yang Fatihah dan surah dibaca nyaring. Demikian juga makmum membersamakan bacaan aminnya kepada bacaan amin imam. Jadi amin itu beimbai makmum lawan imam, tidak mengiringinya. Rukun-rukun yang lain, bacaan-bacaan yang lain, makmum itu dianjurkan, diperintahkan supaya mengiringi imam. Nah, kalau membaca amin beimbai imam. Dan imam diam sejenak setelah Fatihah agar napasnya kembali longgar, dan makmum membaca Al-Fatihah pada salat jahriyah. Salat jahriyah itu maghrib, isya, subuh nang benyaring. Dan makmum membaca Al-Fatihah pada salat jahriyah pada diamnya imam ini, agar ketika imam membaca surat dapat didengarkannya. Jadi begitu tuntung amin berdarau, imam berdiam dulu. Imam berdiam gunanya apa? Supaya jangan lapar sama jam. Nang kedua memberi kesempatan makmum membaca Fatihah. Yang ketiga gunanya begitu imam kena membaca surah, makmum kawa mendengari surah. Makmum kawa mendengari surah karena bacaan Fatihah sudah tuntung bagi si makmum itu. Makmum tidak membaca surah pada salat jahriyah kecuali apabila ia tidak mendengar suara imam. Makmum kada usah membaca surah kecuali kada mendengar nyoko jauhan lawan imam bemek kada, jadi di belakang kada mendengar bacaan imam. Nah, makmum sunat jo membaca surah, sunat membaca surah. Dan imam membaca sami Allahu liman hamidah, artinya semoga Allah mendengar orang yang memujinya ketika ia mengangkat kepalanya dari rukuk. Demikian juga makmum. Mazhab Syafi'i macam itu. Imam sami Allahu liman hamidah, makmum pun sami Allahu liman hamidah juga. Nah, ada mazhab lain kalau berjamaah makmum kada usah sami Allah, Rabbana lakal hamdu aja langsung. Jadi begitu imam sami Allahu liman hamidah, makmum Rabbana lakal hamdu. Nah, itu mazhab lain pada Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i sama, imam baca sami Allah, bangkit dari rukuk, makmum demikian pula sami Allahu liman hamidah. Imam tidaklah menambah atas 3 kali dalam tasbih ruku dan sujud, cukup 3 kali. Dan dalam tasyahud awal setelah ucapannya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang menambahi lagi pada itu. Tasyahud awal itu paling banyak sudah bacaannya ingat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Artinya semoga Allah melimpahkan rahmat atas Muhammad dan keluarga Muhammad. Imam tidaklah menambah apapun. Pada 2 rakaat yang terakhir, imam mencukupkan dengan Al-Fatihah dan ia tidak memperpanjang atas kaum. Kada usah bersurah lagi. Rakaat ketiga keempat itu kada ada lagi surah. Pertama kedua aja bersurah sesudah Fatihah. Nah, rakaat ketiga keempat Fatihah aja. Dan pada tasyahud akhir ia si imam tidak menambah doanya atas kadar tasyahud dan salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi si imam ini kena membaca doa dalam tasyahud itu jangan panjang melebihi daripada tasyahudnya. Kalau sembahyang sorangan kada jadi masalah. Doa yang tasyahud itu sepanjang-panjangnya kada apa-apa. Ketika salam si imam, ia berniat membaca salam atas kaum dan malaikat, dan kaum itu berniat menjawabnya dengan ucapan salam mereka. Imam itu bertetap sesaat sehingga manusia selesai salam, dan ia menghadap mereka dengan wajahnya. Yang lebih utama adalah ia tetap jika di belakang kaum laki-laki terdapat kaum perempuan, agar kaum perempuan itu pergi sebelum imam. Jadi amun imam ini di belakangnya ada jamaah bini-bini, imam berdiam dulu di tempat penyembahyangannya, sementara binian bulikan berdahulu. Dan seseorang dari kaum itu tidak berdiri sehingga imam berdiri dan pergi kemana ia kehendaki, yaitu ke kanan
dan kirinya. Imam tuh bulik kada jadi masalah, ke sebelah kanan kah buliknya, jalan kiri kah buliknya kada jadi soal. Misalnya lawang ini buting nah kiri kanan, imam buliknya nak lawang mana terserah aja nih tuh. Sedangkan kanan itu lebih saya sukai, ujar Imam Ghazali. Macam membaca wirid biasanya. Nah, membaca wirid itu ada sebagian ulama yang mengatakan si imam ini menghadap ke makmum, jaminin membaca wirid. Ada sebagian ulama fikih mengatakan imam menghadap ke pinggir sana. Nah, makmum di sebelah kanan, macam kita biasa. Nah, ada yang demikian pendapat. Imam tidak mengkhususkan doa untuk dirinya dalam kunut subuh, tetapi ia mengucapkan Allahumma hdina. Si imam ada boleh imam Allahumma hdini biman, ada boleh, makruh itu karena diaminakan orang bang. Orang kan amin nyerang. Nah, jadi mesti ihdina kami, artinya ya Allah berikanlah petunjuk akan kami. Imam tidak boleh mengkhususkan doa untuk dirinya di dalam kunut subuh, tetapi ia mengucapkan Allahumma hdina, artinya ya Allah berikanlah petunjuk akan kami, dan ia menyaringkannya dan kaum itu mengaminkannya, dan mereka mengangkat tangan mereka membetuli dada. Dan imam tidak mengusap wajahnya ketika selesai berdoa. Jadi mengandak tangan Mbak Amin kunut itu membetuli dada. Ada nang Mbak Amin nang macam ini, ada nang macam ini. Di dalam kitab Busral Karim disebutkan yang lebih baik itu yang macam ini. Walaupun macam ini boleh aja juga. Nah, ranggang nih. Ada dinto, nah dinto yang bagus, lebih disukai. Dan imam itu mengusap wajahnya ketika selesai berdoa. Ini pendapat Imam Ghazali ini kada diakui oleh kebanyakan ulama-ulama. Jadi imam itu sudah tuntung baca kunut, nah nyapui muha, anyar sujud. Nah, pendapat kebanyakan para ulama-ulama fikih kada usah menyapui muha itu, langsung aja turun ke sujud. Dan imam itu mengusap wajahnya ketika selesai berdoa. Lain doa-doa nang di luar sembahyang. Nah, itu tadi disunatakan mengangkat dua tangan, tuntung doa disunatakan pulang menyapuakannya ke muha. Jangan kada sampai ke sini kada usah ngit muha aja, sampai ke muha cukup. Imam Ghazali mengatakan imam pun demikian pula. Nah, ini pendapat Ghazali kalah, dianggap orang dhaif ampun sidin ini. Terdapat hadis yang dinukil tentang hal itu. Jika tidak, maka menurut qiyas untuk tidak mengangkat tangan seperti pada akhir tasyahud akhir. Seperti pada tasyahud, pada akhir tasyahud itu. Jadi bakunut ini ada ulama yang mengatakan bahwa kada usah angkat tangan bakunut itu. Macam doa-doa yang lainnya kita kada mengangkat tangan kalau Allahumma ghafirli warhamni tadi kan. Ada mengangkat tangan duduk antara dua sujud kada ada kalau. Kada ada. Kayaknya di ujung tasyahud akhir kita berdoa pulang Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Adalah kita mengangkat tangan, kada ada kalau. Nah, kunut pun kada usah angkat tangan juga. Ada pendapat ulama demikian. Ada lagi pendapat ulama pulang doa-doa yang lain itu kada usah angkat tangan kecuali kunut. Nah, kecuali kunut. Pendapat Imam Ghazali pulang angkat tangan dan tuntung mengusapkannya ke wajah. Nah, tiga pendapat ini. Nah, kemudian larangan-larangan di dalam sembahyang. Dalam zikri fa'alam annahu la ilaha illallah
محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الفاتحة ويا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا